Apa kamu pernah tersesat di jalan pulang menuju ke rumahmu sendiri? Cerita ini mungkin akan mengingatkanmu kepada pengalaman buruk itu. Tapi hati-hati, ini bukan cuma sekedar cerita. Ini mungkin akan merasuki jiwa dan pikiranmu sehingga membuatmu lebih merasa ketakutan dan berada di dunia yang tak semestinya. Hati-hati saat pulang sendirian. Selamat datang kembali dan selamat merayakan dunia imajinasi. Tersesat di jalan pulang, peternakan terkutuk. Setiap hari perjalanan pulangku dari sekolah selalu melintasi jalan yang sama, 5 kilometer ke arah barat, melewati hamparan sawah, kebun singkong, jembatan tua dari kayu, dan akhirnya masuk ke kampung kecil di kaki bukit. Sebuah kampung di pedalaman Pulau Jawa, tempatku lahir dan tumbuh sampai hari ini, masa-masa remaja. Sore itu aku pulang lebih lambat dari biasanya karena ada kegiatan pramuka di sekolah. Jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat sedikit ketika aku terus mengayuh sepeda. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Lelah dan kantuk membebani tubuhku yang kurus. Di kejauhan, langit senja mulai dilahap oleh bayangan malam. Saat aku melewati tanjakan terakhir sebelum masuk kampung, tubuhku nyaris tergelincir dari sepeda. Hampir saja aku jatuh terjembab ke tanah. Tanjakan itu tak jauh dari sebuah bangunan tua, bekas sebuah peternakan ayam terbesar di kampung kami yang dikelilingi oleh pagar bambu setinggi tubuh orang dewasa. Ada kandang ayam raksasa yang berdiri di sana. Meskipun sudah tua, kandang itu tetap terlihat megah, terbuat dari susunan bambu besar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Tapi itu dulu. Kini, dinding-dindingnya sudah reot dan sekelilingnya ditumbuhi ilalang liar. Peternakan itu bangkrut 10 tahun lalu karena virus misterius yang membunuh hampir semua ayam di dalamnya. Sejak itu, kandang dibiarkan kosong. Pemiliknya tak pernah membongkarnya sampai hari ini. Pernah kudengar desas-desus seram tentang pemilik peternakan yang kaya raya dengan cara yang tidak wajar. Ibuku berkata, katanya Pak Lurah, Pak Manto, si peternak ayam kaya raya itu, dia sudah punya banyak harta tapi masih selalu serakah. Dia suka naik gunung gajah untuk mencari mantra-mantra pesugihan. Bapak cuma diam, tapi bibiku menimpali perkataan ibu. Kata bibi, "Loh iya, masuk akal. Peternakan lain pada bubar gara-gara ayamnya mati, kena virus. Lah, peternakannya Pak Manto kok bisa tetap aman?" Ibuku pun penuh dengan semangat berujar lagi. Iya, katanya orang-orang, waktu peternakan-peternakan itu bangkrut karena ayamnya pada mati, seminggu sebelumnya pasti Pak Manto baru saja berkunjung ke sana, pura-pura mengajak pemiliknya untuk bekerja sama. Tidak lama setelah itu, ayam-ayam mereka mulai mati. Seolah-olah Pak Manto memang datang untuk membawa virus itu ke kandang pesaingnya. Kata ibu panjang lebar, seolah-olah apa yang dikatakannya itu memang sebuah kebenaran. Nah, sekarang dia kena karma kan? Dia sendiri jadi bangkrut, kapok, tambah bule, semangat. Hus, jangan ngawur, tandas bapak cepat-cepat sambil melirik ke arahku. Ia tak ingin aku yang masih lugu jadi ikut terpengaruh. Itu obrolan mereka dulu, tepat ketika peternakan itu bangkrut dan ditutup. Meski menyeramkan, aku tahu, setiap sore lampu-lampu di sekitar kandang selalu dinyalakan oleh seorang pesuruh tua. Seorang yang kusebut sebagai Simbah, yang tak pernah terlihat ramah. Aku pun tak pernah melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia selalu datang tepat waktu pukul 5 sore untuk menyalakan lampu-lampu gantung, lalu pergi. Besok pagi, dia akan datang kembali, mematikan lampu, dan membersihkan halaman kandang yang penuh dedaunan kering. Namun, sore ini, saat aku terlambat pulang dan lewat di depan kandang itu, lampu-lampu kandang itu tidak menyala. Aku mengerutkan kening. Jelas saja ini aneh. Biasanya dari rumahku nun jauh di pelosok kampung sana, aku sudah bisa melihat temaram lampu kekuningan menyala di sela-sela dinding bambu setiap sore, sekitar pukul 5. Tapi sore ini, saat aku melewatinya, kandang ayam di bekas peternakan besar itu justru gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara jangkrik,
Bahkan tak ada apa-apa, kecuali bisikan angin yang meluncur dari celah-celah hutan jati di sekitarnya. Aku mulai merasa tidak enak. Sekuat tenaga, aku paksakan mengayuh sepeda melewati kandang tersebut sambil menahan napas. Setelah ini, harusnya aku sampai di jembatan kecil, lalu masuk ke lorong sempit yang diapit oleh jajaran pohon jati sepanjang 20 meter. Tak lama dari sana, aku akan tiba di rumahku yang tak punya banyak tetangga. Namun anehnya, aku tak sampai-sampai. Ladalah, aku malah kembali ke depan pintu pagar peternakan dengan kandang ayamnya yang besar itu. Kenapa? Aku pun berhenti, menatap lekat-lekat. Itu benar-benar area peternakan yang tadi, peternakan yang sama. Tak mungkin aku salah jalan. Jalur pulang cuma satu. Tapi ketika aku terus mengayuh, aku kembali ke tempat yang sama, berkali-kali. Suasana makin pekat, gelap seperti tinta tumpah. Tak ada satupun cahaya dari rumah warga. Tak ada seorang pun yang lewat. Hanya aku dan suara roda sepeda yang menggerus kerikil-kerikil. Tubuhku menggigil. Meski gelap, aku tahu persis bentuk kandang ayam di peternakan itu. Bayangannya besar, menyentuh langit kelabu. Tak mungkin aku berada di tempat yang lain. Aku memang sungguh-sungguh berada di depan peternakan raksasa itu. Rasa takut mulai menusuk dadaku. Apa aku tersesat? Atau ini bukan kampungku lagi? Tapi rasanya tidak mungkin. Saat aku mencoba sekali lagi mengayuh sepeda, terdengar suara. Seperti ribuan cakar yang menggores tanah. Aku berhenti. Di balik kandang, sesuatu bergerak cepat. Dan dari balik celah-celah bambu, kulihat mata. Banyak mata. Ratusan mata kecil berwarna merah. Dan suara ayam. Tapi bukan ayam biasa. Suara itu serak, parau, seperti jeritan makhluk kesakitan. Tiba-tiba, sosok perempuan muncul di halaman peternakan. Mengenakan caping tua. Wajahnya tertutup bayangan. Ya Tuhan, tolong. Aku bergidik ketakutan. Nyaris berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Bapak, Ibu, tolong aku. Kupanggil orang tuaku berkali-kali, tapi sungguh semua suara itu hanya tertahan di dalam dada. Aku tahu, tak ada siapapun yang akan datang untuk menolongku. Sosok itu melayang-layang ke arahku, sambil cekikikan, seperti menertawakanku seolah-olah aku lugu dan lucu. Masih dengan tawanya yang samar-samar, bayangan perempuan itu berlari dengan cepat ke arahku. Wajahnya kosong, sungguhan kosong. Tak nampak apapun kecuali caping tua yang mengambang dan baju panjang compang-camping yang terurai sampai ke tanah, menutupi kakinya. Dan entah, aku pun tak tahu apa dia memiliki kaki atau tidak. Semerbak angin bergentayangan, membuat tubuhku yang hanya berseragam pramuka ini menjadi kaku, dingin, dan gemetaran. Lalu tercium bau busuk dari tubuh wanita itu. Seperti bau orang yang tak pernah mandi selama berbulan-bulan. Juga bau amis, seperti semerbak bau darah di pasar hewan yang bercampur dengan bau kotoran di dalam kandang. Ya, kandang. Tentu saja, bau kandang. Aku langsung mual-mual. Tersesat ya nak ya? Bergaung suara wanita itu. Otakku tak bisa mencerna pertanyaannya, saking ketakutan. Lagi pula dia ini hantu atau manusia? Kalau hantu emangnya dia peduli? Kalau manusia, di mana wajahnya? Tak nampak sama sekali. Ia mengulangi pertanyaannya lagi. Kamu tersesat? Ia tertawa keras. Sama, aku juga tersesat dan mati di kandang terkutuk ini. Tawanya pecah, menggelegar ke udara. Lalu sosok itu terbang, menghilang. Seketika aku tersadar. Inilah kebenaran yang pernah menjadi desas-desus itu. Dulu, 10 tahun lalu, waktu aku masih kecil,
Sebelum peternakan ini bangkrut, ada kabar bahwa pemiliknya pernah melakukan kecurangan dengan menyebarkan virus ke peternakan lain. Sehingga ayam-ayam di peternakan sekitar menjadi sakit dan mati. Maka dia pun bisa menguasai perdagangan ayam di kampung kami dan kampung-kampung sekitar. Sampai suatu ketika ada perempuan gila yang datang ke sini, mencuri beberapa ekor ayam. Tapi bukannya menangkap dan mengamankan perempuan gila itu, Pak Manto, si pemilik peternakan ini justru mengorbankan perempuan itu untuk jadi korban pesugihan. Itulah desas-desus yang pernah kudengar. Perempuan malang itu menghilang. Tak pernah ada keluarganya yang datang untuk mencari, sebab mungkin dia sudah lama dibuang dan diasingkan. Yang aneh, sejak saat itu, ayam-ayam di peternakan ini mulai mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Sampai lama-lama peternakan ini bubar, Pak Manto pun bangkrut. Apakah perempuan itu kembali dalam wujud setan? Aku terjatuh dari sepeda. Lututku berdarah. Dalam ketakutan, aku merangkak masuk ke hutan jati, berharap bisa keluar dari lingkaran aneh ini. Tapi suara langkah ratusan, mungkin ribuan mengikutiku. Seperti kawanan ayam berlari dengan kaki besi. Di tengah hutan itu, aku melihat cahaya kecil. Sekilas seperti lampu Petromax. Aku kejar cahaya itu. Cahayanya bergerak cepat di antara pepohonan, seakan-akan memanduku. Aku ikuti terus, hingga aku kembali melihat jembatan kecil. Begitu aku menyeberanginya dan masuk ke kampungku sendiri, semuanya lenyap. Lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Langit malam berbintang, cahaya rumah-rumah mulai terlihat. Aku menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya gelap dan suara jangkrik. Sepedaku masih ada di tangan. Nafasku masih terengah. Tapi aku tahu, aku nyaris tak pernah kembali. Sejak malam itu, jika ada kegiatan sekolah yang mengharuskanku untuk pulang saat senja, maka aku memilih untuk tidak pulang dan bermalam di rumah seorang kawan. Dan kandang ayam itu, lampunya tetap dinyalakan setiap sore seperti biasanya oleh Simbah, si pesuruh tua, yang menurutku tak pernah ramah. Ia tetap menyalakan lampu setiap sore dan menyapu halaman peternakan itu setiap pagi, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa di sana. Tapi bagiku, apa yang pernah kualami di halaman peternakan dengan kandang ayam raksasanya itu membuatku terus mempertanyakan. Sungguhkah perempuan gila malang tersebut yang dijadikan tumbal oleh Pak Manto dan dia membalas dendam dengan cara membunuh seluruh ayam di peternakan itu menyebabkan Pak Manto menjadi bangkrut? Entah, mungkin perempuan malang. Mungkin kegelapan masih sering mengikuti kita, sehingga membuat kita pun turut menjadi terasa buta. Tetapi ingat, jangan pernah berhenti berlari apapun yang menghampiri. Hati-hati jika nonton sendirian. Tetap dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Apa kamu juga pernah tersesat saat berada di jalan pulang? Paparapparapap, du 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 du. Au. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Selamat merayakan dunia imajinasi.